Halo Sobat Pecah Telur, beberapa hari yang lalu saya membahas tentang franchise bisnis gerobakan yang ternyata banyak sekali yang komen dan banyak sekali yang mensupport. Terima kasih telah mengingatkan, terima kasih telah memberikan ilmu insight yang luar biasa. Dan ada yang komen yang menurut saya patut saya highlight. Ini contohnya seperti ini. Franchise Smart Mart selalu untung. Nah itu. Ada juga yang lain seperti ini. Franchise mah mending Indomaret. Ada juga yang lain, franchise Alfamart dan Indomaret selama ini masih untung, cuma modalnya gede. Cuma ada juga yang kemudian komen dan kemudian menimpali dari statement tersebut. Contohnya seperti ini. Bapak saya beli franchise Indomaret, alhamdulillah cuan mas, 2 tahun balik modal. Tapi ada yang mengkomentari, nggak mungkin mas, saya aja 8 tahun. Dan juga halu 10 tahun baru balik. Dengan berbagai komentar. Dulu saya ditawarkan untuk franchise dengan salah satu minimarket nasional, si Merah. Tetapi saya hitung nggak sebanding dengan modal yang super besar. Balik modalnya lama, begitu ya. Nah, seperti itu polemiknya. Ada yang bilang mudah, ada juga yang bilang balik modalnya lama, nggak nuntut dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas sisi gelap franchise minimarket. Yuk kita bahas. Oke teman-teman, sebelum kita membedah tentang franchise minimarket, entah yang biru atau yang merah, ada sebuah postingan dari akun berikut. Ini menarik untuk kita cermati. Dari Arya Seta Setia Alam. Dari 30 jutaan jadi 1 jutaan per bulan. Ini laba rugi minimarket punya ortu saya. Per bulan kemarin, untungnya cuma 1 jutaan dari omset 260 jutaan. Artinya cuma untung 0,61%. Omset yang biasanya 380 juta bahkan 400 juta lebih, terjun bebas ke 250 sampai 270. Tahu biaya bayar ke franchise-nya kalau nggak salah 3 jutaan, sekitar 1,2% dari omset. Iya, ini franchise pakai biru merah itu. Kata orang ya karena daya beli lemah. Tapi kenyataannya mereka nambah toko. Deketan ada 4 yang baru. Deket-deket banget jaraknya. Padahal katanya ada aturan nggak boleh bikin toko baru dengan jarak sekian kilometer. Nggak enaknya franchise ya begini. Yang beli barang itu aja orangnya. Jumlahnya tetap. Tapi yang jualan nambah banyak. Ya kebagi deh. Nggak kebayang yang toko baru berapa omsetnya. Hawa-hawanya masih merah raport bulanannya. Nah, yang bikin pusing, fixed cost gede banget. Jadi kalau omset 260 juta, bisa dibilang nggak untung. Baru untung kalau omset di atas 300 juta. Kepikiran mending disewain aja kata bapak saya daripada jalanin gini. Ini adalah dari Ariseta Setia Alam yang kemudian curhat tentang keadaan franchise bapaknya yang sedang franchise tentang minimarket. Apakah seperti itu teman-teman? Yuk kita bahas lebih dalam. Saya pernah menginterview seseorang narasumber yang dia juga memiliki banyak franchise di bidang minimarket. Waktu itu di luar syuting dia menjabarkan biayanya berapa. Biayanya itu sekitar 700 up teman-teman. Tapi tergantung juga tipe berapa, lokasinya di mana. Nanti kan juga ada biaya sewa, ada juga renovasi dan lain sebagainya. Tapi pasti di atas 700, bahkan di atas 1 miliar untuk tipe-tipe yang agak besaran. Apalagi di kota-kota besar. Jadi memang biayanya nggak murah teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk franchise ini ada beberapa faktor yang perlu teman-teman perhatikan yang nanti akan mengurangi laba bulanan. Apa itu? Yang pertama adalah ada royalti wajib. Jadi setiap bulan itu teman-teman diwajibkan setor royalti kepada pemilik franchise. Nah dalam minimarket ini tadi dikatakan biaya tadi Mas Ariseta tadi 3 jutaan per bulan. Saya nggak tahu apakah sama atau berbeda. Nanti kalau teman-teman punya informasi lebih lanjut coba komen di bawah. Yang kedua adalah barang wajib beli dari pusat. Nah ini sudah ketentuan yang sangat umum ya. Yang ketiga adalah SOP-nya sangat ketat ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. SOP ketat sehingga juga menimbulkan kos-kos yang sudah terukur. Tadi dikatakan kalau omsetnya teman 260 juta itu mungkin akan hanya BEP aja. BEP itu artinya pas-pasan. Kalau di bawah itu mungkin lebih minus, tapi kalau udah 300 juta mungkin agak lumayan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi harus ada standar omset berapa untuk bisa untung. Karena SOP-nya sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian ketat. Yang keempat adalah kita tidak boleh promosi sembarangan ya, harus ada prosedurnya. Promosi pun juga kita harus komunikasikan dengan pusat. Bahkan pusat sudah menyusun beberapa struktur promosi yang harus dijalankan. Jadi tidak bisa seenaknya. Nah, dari keempat poin itu artinya itu akan menggerus beberapa laba dari teman-teman.
Jadi laba kotor kemudian digerus operasional dan juga beberapa tadi kemudian terjadilah laba bersih. Dari omset 260 juta sampai 280 juta ternyata untungnya cuma 1 juta. Ini milik sendiri tempatnya ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nanti ada sewa tempat ke pemilik tempat, tentu akan semakin minus. Ini aja dengan memiliki tempat sendiri sangat minim. Mengapa kok bisa semakin turun ya? Kalau dalam kasusnya Mas Ariseta ini, bapaknya Mas Ariseta ini dulu katanya bisa untung sekitar 30 juta. Sekarang untungnya cuma 1 juta. Kenapa kok bisa sedemikian rupa, sedemikian jatuh banget? Apakah karena daya beli sedang turun? Bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Kenyataannya Mas Ariseta mengatakan bahwa di sebelahnya yang tidak jauh dari tempat itu buka 4 minimarket dengan merek serupa. Ada juga ada yang merek tetangga, ada yang merek serupa. Artinya apa? Entah ini ada di keterangan tertulis atau tidak, seharusnya memang ada batasan wilayah. Misal di area ini dengan total populasi sekian, pantasnya atau idealnya hanya ada 1 atau maksimal 2. Tapi memang kadang-kadang ini kemudian tidak dimaniskan dengan pemilik franchise tersebut. Kadang-kadang ada juga yang komen-komen di Facebooknya Mas Ariseta tersebut, katanya juga ketika ramai maka akan diperbanyak di area itu, yang tentunya ini akan merugikan. Karena apa? Karena areanya tetap, yang beli tetap, kemudian ditambahin tokonya gitu ya. Jadi wah ini jadi tergerus gitu, yang lama tergerus apalagi yang baru gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau yang baru ini dari PT mereka tentu akan dibanyakin fasilitasnya, misal ada snacknya, ada minumannya dan lain sebagainya, dan orang akan cenderung lebih ke yang paket yang lebih banyak atau fasilitas yang lebih banyak gitu ya. Mungkin ya teman-teman ya, kalau teman-teman franchise-nya itu dulu mungkin menguntungkan ya, karena masih jarang, ekspansinya juga tidak segila-gilaan hari ini. Hari ini tuh ekspansi minimarket itu gila-gilaan ya teman-teman, banyak sekali. Bahkan kalau teman-teman amati di gang-gang yang mungkin itu gang desa yang baru diaspal itu pun ada, itu juga menggerogoti omset Mart sebelumnya. Terlebih juga sekarang juga ada misal minimarket rumahan yang dengan sistem yang lebih ringan, sistem yang lebih simple tapi juga komplit. Contohnya apa? Orang Madura ya. Namanya toko kelontong Madura. Dia lebih simple, dijagain sendiri, komplit, bahkan 24 jam. Kalau dibilang ini ada nggak? Belum ada, tapi besok ada gitu. Jadi mereka mengupayakan selalu ada. Jadi sekarang minimarket ini memang persaingannya luar biasa banyak gitu ya. Jadi teman-teman ya harus menimbang lagi teman-teman ya, seperti di video sebelumnya, amati, riset, marketnya di riset dulu, apakah sama dengan kompetitor yang ada, marketnya berapa luasannya, berapa besaran marketnya, apa yang dibutuhkan, kita punya kapabilitas atau tidak ketika masuk pasar ini, apa kelebihan kita dan lain sebagainya. Nah jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan tergiur juga dengan statement lama, buka mart pasti untung, realitanya tidak selalu. Jadi perlu juga di riset. Kalau tempatnya masih strategis, masih jauh, kemudian wah ini daya belinya baik di lokasi itu, ya udah berangkat gas. Tapi ternyata harus teman-teman riset lebih dalam bagaimana kondisi yang sebenarnya. Oke, ini ada juga yang menyebutkan adalah fase bubble retail teman-teman ya. Bubble retail itu apa? Penyedia layannya menjamur, yang marketnya gitu-gitu aja, tetap gitu ya. Jadi kanibalisasinya antar mart yang lain. Bukan mengakuisisi new market, tapi kanibal, saling memakan. Karena apa? Semakin padat ya teman-teman, memang semakin padat. Dan juga apa? Daya beli hari ini juga cenderung lebih turun daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini juga lebih turun daya belinya, penyedia jasanya, penyedia barangnya, karena juga butuh uang tambahan, mereka mengeluarkan tabungan untuk membuka usaha. Jadi marketnya stagnan bahkan cenderung turun, penyedia jasa atau penyedia barangnya semakin bertambah. Maka terjadilah bubble retail. Dan bukan hanya di toko retail aja, yang biasa umum terjadi ini adalah di bubble harga tanah, begitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana konklusinya teman-teman ya? Bagaimana untuk keluar dari situasi ini? Jadi yang di kasusnya bapaknya Mas Ariseta ini adalah saya baca-baca karena memang tidak ada yang ingin ngelola atau yang bisa ngelola tempat itu. Dan franchise pun juga seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang ngelola, mending disewakan aja. Dan disewakan juga bukan urusan gampang ya hari-hari ini. Kita lihat coba, kita keliling gitu ya, kita keluar. Banyak yang disewakan ataupun juga dijual, tapi juga ternyata pelang itu masih tetap ada di sekian bulan kemudian. Jadi memang disewakan juga bukan solusi yang mudah begitu ya, tapi bisa diupayakan. Coba diupayakan. Atau teman-teman yang punya usaha barangkali berminat, ini Mas Ariseta ini di daerah Semarang, nanti silakan dikunjungi aja, silakan ajukan proposal usaha ke dia, kerjasama. Nah gitu juga bisa, karena saya lihat bapaknya Mas Ariseta ini punya lahan tapi tidak ada yang ngelola.
Ini juga peluang bagi teman-teman. Dulu ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda juga ya sebenarnya ya. Dulu ketika masih pemula, itu pasti seneng kalau ada tempat nganggur, itu pasti ayo kita kerjasama apa, kita bikinkan sesuatu. Nah seperti itu. Atau kemudian kalau bagi teman-teman yang memiliki tempat atau memiliki uang, jangan buru-buru dulu. Tetap rileks teman-teman, jangan buru-buru ambil tindakan, diriset dulu, diamati dulu seperti apa peluangnya, seperti apa yang sudah-sudah, misal mart yang sudah buka seperti apa, atau franchise yang lain juga seperti itu, seperti nasihat saya di video sebelumnya. Jadi harus diriset dulu. Karena hari ini tuh informasi banyak yang menawarkan yang manis-manis gitu ya teman-teman ya. Banyak yang menawarkan yang manis-manis tapi realitanya tidak seperti itu. Bagi pemilik franchise teman-teman, ketika teman-teman berniat memiliki usaha yang mau di-franchise-kan, teman-teman harap coba digali lagi niat yang paling dalam hatinya. Apakah murni niatan franchise ini benar-benar untuk mengeruk keuntungan semata dalam cepat dan kemudian habis itu hilang seperti di video sebelumnya? Tidak ya teman-teman, jangan sampai seperti itu. Jadi kalaupun seperti itu eman gitu ya, eman atau sayang nama baiknya teman-teman pasti akan tercoreng. Jadi ini adalah kalau saya lihat ini adalah murni dari keserakahan dari seorang pemilik franchise gitu ya. Apa keserakahannya? Dia trial errornya disuruh pakai dana orang lain, tapi ketika sudah ada data yang menunjukkan bahwa ini marketnya baik, dia ingin mengakuisisi profit itu untuk dirinya sendiri atau untuk internalnya sendiri. Jadi ya memang itu manusia, tapi manusia yang baik adalah manusia yang bisa mengontrol hawa nafsunya atau mengontrol dirinya sendiri. Jadi dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa seperti itu. Kita orang-orang yang bisa mengontrol untuk sukses tapi tidak dengan menginjak teman-teman yang lain. Kita sukses dengan cara yang terhormat, sukses bareng-bareng. Seperti motonya pecah telur, sukses bareng begitu ya. Ini juga yang kita sedang upayakan. Artinya, tapi tidak melulu apa yang kita lakukan pasti benar, tidak. Karena yang namanya manusia pasti salah, pasti benar. Yang penting kalau diingatkan segera kembali gitu ya. Jadi ayo kita bareng-bareng teman-teman, kita sukses bareng. Kalau teman-teman adalah pemilik franchise, ya hormatilah orang yang mau berjuang bareng membesarkan brand teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengambil franchise, ya sudah, diamati, dilihat kredibelnya, brandnya seperti apa. Ini sudah 5 tahun, oke, lolos seleksi pertama. Oke, dilihat para franchise yang lain seperti apa. Apakah sustain, apakah tidak. Kalau pun sustain, ternyata ini sebenarnya mart ini sudah lolos ini. Mereknya lebih lama dari 5 tahun, terbukti juga sustain. Tapi ada penyakit yang baru-baru nih. Ketika ternyata mereka expand-nya gila-gilaan, mereka scale up-nya gila-gilaan, dan ternyata itu merugikan gitu ya. Pemerugian di franchise yang lama karena lokasinya semakin padat, ini juga perlu diperhatikan. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ya mending berikhtiar sendiri. Teman-teman berikhtiar sendiri, riset sendiri. Kalau mau buka kelontong atau mart ya buka kelontong mart sendiri. Teman-teman belajar sendiri gitu ya. Jadi intinya teman-teman belajar. Kalau teman-teman mau berbisnis yang jangka panjang, belajar itu wajib. Belajar cara mengenali potensi lokal, cara mengelola, misal punya tempat, cara mengelola tempat ini seperti apa. Belajar, intinya terus belajar, terus upgrade diri, upgrade ilmu, supaya apa? Supaya kita bisa mengelola ini tanpa harus mengambil franchise. Karena kalau mengambil franchise pasti ada minusnya. Ataupun kalau ternyata begini juga nggak apa-apa. Ternyata saya mau ngambil franchise untuk belajar. Saya nanti akan buka sendiri dengan merek yang berbeda di barang yang berbeda, itu juga boleh. Artinya apa? Franchise ini untuk belajar, tapi artinya apa? Teman-teman ketika ngambil franchise ini juga harus fair. Tidak boleh ketika ngambil franchise buka merek di kategori yang serupa di lokasi itu, kayak gitu juga harus fair-fairan. Jadi kita sukses enak fair-fairan bareng-bareng begitu ya. Jadi intinya ayo kita sama-sama belajar, kita naikkan kapasitas diri. Semoga kita bisa sukses di jalur yang berkah, di jalur tanpa harus menginjak orang lain. Sampai jumpa, saya Agung Hartadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.